Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang daya dukung dan kesesuaian lahan ekowisata mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinji, Sulawesi Selatan dengan penulis itu Wahdani, Jafron, dan Fuad 2019. Next. Baik, Jadi itu nama-nama kelompok dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, yaitu Ridhi Yuda. Yang kedua ada Maura Cindy Bunia Prima. Yang ketiga ada Yopi Jordan Saragi. Yang keempat ada Budian Wayu Permana. Yang kelima ada Yana Permatasari. Yang kedua ada Sembang Sobri Effendi. Selanjutnya ada Safa Faujaranti. Dan selanjutnya ada Melvin Nafisa Octavia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Melvi. Kemudian dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Next. Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem wilayah pesisir yang mempunyai manfaat ganda yang meliputi ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan jasa lingkungan. Sehingga perlu upaya konservasi untuk menyelamatkan sistem rantai kehidupan organisme pesisir. Ekosistem mangrove di Desa Tongke-Tongke merupakan salah satu hutan mangrove yang terbaik di Sulawesi Selatan. Mangrove di Tongke-Tongke merupakan perpaduan antara mangrove alami dan hasil rehabilitasi. Next. Keberadaan ekosistem mangrove di Kabupaten Sinjai belakangan ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ekowisata hutan mangrove mengkaji tentang eksplorasi potensi wisata untuk konservasi dan pembangunan serta mencegah dampak negatif terhadap ekosistem, kebudayaan, dan keindahan. Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk ekowisata harus disertai pertimbangan yang cermat, khususnya mengenai daya dukung kawasan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Melvi. Untuk presentasi selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Saudari Maura. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam dikarenakan sinyalnya kurang stabil. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 7, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Next. Selanjutnya masih terdapat pengertiannya yaitu daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruangan wilayah menyebutkan bahwa penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dengan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Penentuan daya dukung lingkungan maupun daya dukung wisata alam bertujuan untuk membatasi penggunaan suatu ruang atau wilayah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Maura. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Yopi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada metodologi praktikum. Praktikum penelitian dilakukan di kawasan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2018. Data primer berupa data jenis vegetasi, kerapatan mangrove, dan data biota. Data sekunder terdiri dari luasan mangrove dan panjang hutan mangrove. Kesesuaian wisata pantai kategori wisata mangrove mempertimbangkan parameter ketebalan, kerapatan, jenis mangrove, pasang surut, dan objek biota dengan klasifikasi penilaian pada tabel 1. Pada tabel 1 yaitu matrik kesesuaian untuk wisata pantai kategori wisata mangrove,
terdapat 5 parameter, di mana parameter itu ada ketebalan mangrove, kerapatan mangrove, jenis mangrove, pasang surut, serta objek wisata. Rumus untuk menghitung indeks kesesuaian wisata dapat dilihat pada slide berikut, di mana IKW yaitu indeks kesesuaian wisata, NI sama dengan nilai parameter ke-1 atau bobot dikali skor, NMAX sama dengan nilai maksimum dari suatu kategori wisata. Kriteria kesesuaian untuk kawasan wisata mangrove dikategorikan sebagai berikut. Nilai maksimum sama dengan 39. S1 sangat sesuai dengan nilai 83 sampai 100%. S sesuai dengan nilai 50 sampai lebih kecil dari 83%. Serta S3 yaitu sesuai bersyarat dengan nilai 17 sampai 50. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yopi atas presentasinya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Sobri. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, teknik yang digunakan untuk survei tumbuhan mangrove adalah kerapatan. Data yang diambil berupa tumbuhan mangrove pada tingkat pohon dengan ukuran diameter 10 cm. Parameter yang diukur berupa nama jenis tumbuhan mangrove dan jumlah individu setiap jenis yang terdapat pada petak contoh. Selanjutnya yaitu pengamatan fauna. Data yang diambil berupa nama jenis fauna yang ditemukan pada petak contoh. Perhitungan individu pada jenis fauna kepiting, kelomang, dan ikan glodok menggunakan sampling dengan petak contoh berukuran 25 cm kali 25 cm pada setiap lot pengamatan yang diterangkan oleh Matt Chenga 2013. Jenis fauna lainnya menggunakan teknik wawancara kepada pengelola hutan mangrove, yaitu kepala Pokmasi, yaitu kelompok masyarakat konservasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Sobri atas presentasinya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Yano. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu DDK atau daya dukung kawasan adalah jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia. Perhitungan DDK menggunakan rumus sebagai berikut. DDK sama dengan KX Len per LT dikali WT per WP. Keterangannya ada di bawah. Selanjutnya, luasan area yang dimanfaatkan pengunjung harus memperhatikan kemampuan alam untuk mentolerir aktivitas pengunjung, sehingga keaslian tetap terjaga. Waktu pengunjung diperhitungkan dengan waktu yang disediakan kawasan atau WT, yaitu lama waktu areal dibuka dalam 1 hari untuk kegiatan wisata. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. 3.1 yaitu analisis kesesuaian mangrove tongke-tongke. Kesesuaian wisata pantai kategori wisata mangrove mempertimbangkan parameter ketebalan, kerapatan, jenis mangrove, pasang surut, dan objek biota. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat 8 famili mangrove yang ditemukan di hutan mangrove tongke-tongke. Rhizopora salah satu jenis yang paling banyak ditemukan. Mangrove yang ditemukan di Kabupaten Sinjai didominasi oleh jenis bakau atau Rhizopora sp dan api-api atau Avicennia sp. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Yana. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Safa. Kepada Anda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tabel 2 yang berisikan potensi ekologis pengunjung, luas area kegiatan, waktu kunjungan, dan waktu yang disediakan objek wisata. Lalu ada tabel 3 yaitu jenis tumbuhan mangrove tongke-tongke Kabupaten Sinjai dengan 15 jenis tumbuhan.
Next. Selanjutnya 3.2 yaitu kesesuaian ekologis untuk kegiatan ekowisata mangrove. Berdasarkan analisis kesesuaian ekologis di hutan mangrove Tongke-Tongke memiliki nilai kesesuaian wisata dengan kategori sesuai bersyarat berdasarkan tabel 4. Kategori ini menunjukkan bahwa perlu adanya tindakan pengelolaan lebih lanjut dan intensif untuk menjadikan hutan mangrove Tongke-Tongke sebagai tempat wisata alam. Berikut tabel 4 berisi ketebalan mangrove, kerapatan mangrove, jenis mangrove, pasang surut, serta objek biota dengan jumlah 34. Berdasarkan hasil perhitungan kesesuaian wisata kawasan mangrove Tongke-Tongke termasuk dalam kategori sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai wisata mangrove dengan nilai indeks kesesuaian sebesar 87,17%. Secara keseluruhan, hutan mangrove masuk kriteria sangat sesuai untuk pengembangan wisata jika mengacu kepada parameter kerapatan, jumlah jenis, pasang surut, dan keragaman biota. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sapa. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Brian. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk 3.3 daya dukung untuk kegiatan wisata. Daya dukung kawasan merupakan jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan alam dan manusia. Pemanfaatan kawasan untuk wisata perlu memperhatikan daya dukungnya agar tetap berkelanjutan. Aktivitas yang dapat dilakukan bisa dilihat dari tabel 5, yaitu tabel daya dukung harian kawasan wisata mangrove Tongke-Tongke, yang jenis kegiatannya diantaranya ada trekking, memancing, rekreasi pantai, dan wisata olahraga. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, hutan mangrove Tongke-Tongke dapat menampung pengunjung sebanyak 236 orang per hari. Dengan waktu operasional kawasan wisata selama 8 jam kerja per hari. Next. Lalu ada kesimpulan. Kawasan mangrove Tongke-Tongke termasuk dalam kategori sangat sesuai atau S1 untuk dikembangkan sebagai wisata mangrove dengan nilai indeks kesesuaian sebesar 87,17%. Beberapa hal yang mendukung untuk pengembangan wisata bertema konservasi adalah keanekaragaman jenis dan keunikan hutan mangrove serta keragaman biota yang cukup tinggi. Selain itu, juga ada cerita tentang usaha rehabilitasi mangrove hingga berhasil memiliki kerapatan dan ketebalan seperti sekarang ini. Hasil perhitungan menggunakan rumus daya dukung menurut Yulianda 2007, daya dukung kawasan DDK hutan mangrove Tongke-Tongke untuk wisata menunjukkan bahwa jumlah maksimal pengunjung yang dapat ditampung pada hutan mangrove Tongke-Tongke sebanyak 236 orang, dengan waktu operasional kawasan wisata selama 8 jam kerja per hari. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Brian. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang akan saya bacakan sendiri. Next. Dimana yang pertama ada kelebihan. Kelebihan ini terdapat memiliki jenis mangrove yang cukup seragam. Yang kedua ada adanya lahan yang luas. Yang ketiga terdapat sarana seperti trekking, gazebo, perahu, lahan parkir. Dan untuk poin selanjutnya adanya kesiapan pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan program rehabilitasi mangrove dan meningkatkan masyarakat dan menghasilkan produk. Poin selanjutnya itu ada aksesibilitas mudah dijangkau. Next. Untuk kekurangan sendiri terdapat yang pertama ada adanya sampah yang berserakan, yang kedua ada fasilitas yang rusak, yang ketiga ada belum adanya pusat informasi, yang sebenarnya adalah rendahnya kegiatan pemasaran, dan yang terakhir adanya belum adanya peraturan yang jelas terkait pelestarian wisata mangrove. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila dalam presentasi kami terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.